Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan PI Berbagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini kita nanti akan kembali membagikan sebuah informasi Bapak Ibu. Kali ini bagaimana nasib tenaga honorer yang tidak lolos P3K tahun 2022 ini Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut ke informasi, bagi rekan-rekan yang belum bergabung pada channel ini bisa manfaatkan untuk subscribe terlebih dahulu dan bisa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan dengan info-info terbaru seputar P3K, dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan ada manfaatnya untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kali ini bagaimana nasib tenaga honorer yang tidak lolos P3K pada tahun 2022 ini, kita kutip dari suara.com. Setelah mengikuti rangkaian tes CPNS, tak sedikit yang tidak lolos ujian pegawai negeri sipil. Ini termasuk pegawai honorer. Lantas bagaimana nasib pegawai honorer jika tidak lolos tes P3K? Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang kerap disingkat P3K atau dikenal sebagai pegawai honorer di instansi pemerintah adalah warga negara Indonesia yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam waktu tertentu dalam rangkaian melaksanakan tugas pemerintahan karena telah memenuhi syarat. Kedudukan P3K telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Bapak Ibu. Selanjutnya, kedudukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai aparatur sipil negara adalah sebagai orang yang menduduki jabatan pemerintahan diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi, memiliki NIP atau NIP secara nasional, melaksanakan tugas pemerintahan, usia minimal 20 tahun dan maksimal setahun sebelum usia pensiun Bapak Ibu. Masa kerja paling singkat 1 tahun, gaji sesuai peraturan perundang-undangan, mendapatkan perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian dan ban HK Bapak Ibu. Selanjutnya, jika pegawai honorer tidak lolos pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja seperti beberapa orang yang telah mendaftar P3K tahun 2022 dan tidak lolos, maka sesuai dengan perihal yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan surat edaran terkait status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintahan pusat dan daerah pada Mei 2022 Bapak Ibu. Di dalam surat edaran tersebut ada larangan pengangkatan pegawai di luar status PNS dan P3K. Pegawai honorer yang tidak lulus CPNS akan diselesaikan pada tanggal 28 November 2023. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah meminta masing-masing instansi untuk menyelesaikan urusan tersebut. Pegawai honorer yang tidak lolos seleksi CPNS maupun P3K diangkat menjadi outsourcing atau tenaga alih daya dan menyesuaikan kebutuhan kementerian, lembaga ataupun daerah. Jadi pegawai honorer tidak serta-merta dipecat atau diberhentikan, melainkan masih dapat dijadikan tenaga ahli daya atau outsourcing. Instansi pemerintah banyak yang membutuhkan tenaga kerja untuk jabatan seperti satuan pengaman, tenaga kebersihan, dan lain sebagainya. Selain itu, berdasarkan pasal 96 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K menyebutkan bahwa pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah dapat diangkat jadi P3K jika memenuhi syarat dalam jangka waktu 5 tahun sejak PP ini disahkan Bapak Ibu. Demikian penjelasan terkait dengan kelanjutan status pegawai honorer yang tidak lolos pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai honorer tersebut tidak langsung dipecat, pegawai honorer tersebut dijadikan tenaga outsourcing. Itulah informasi singkat Bapak Ibu, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Semoga nasib Bapak Ibu guru honorer yang tidak lolos P3K tahun 2022 semakin baik dan semoga diloloskan semuanya Bapak Ibu. Kami akhiri cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.